Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahim yang hadir di sini benar-benar merupakan pilihan-pilihan Allah yang telah disematkan keimanan dan diberi peluang sedemikian besar oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang tidak merugi, manusia-manusia yang tidak celaka, manusia-manusia yang tidak tercoreng wajahnya apapun background sebelum bulan suci Ramadan ini, karena jaminan dua hal tadi, penghapusan seluruh dosa dan penambahan nilai pahala yang tiada terhingga besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal astaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin jamaah sidang Jumat salat Masjid Baitur Rahim Pauwan Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sedalam-dalamnya atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni disampaikanlah kita bertemu dengan bulan yang penuh rahmat ini, bulan suci yang tiada duanya, di mana di dalam bulan ini seluruh kebaikan-kebaikan yang ada Allah kumpulkan menjadi satu bulan ini, termasuk juga ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berserak di 11 bulan di luar Ramadan dikumpulkan, dijadikan satu untuk dilimpah ruahkan kepada siapa saja hamba-hamba Allah yang memohon ampunan. Maka kenikmatan iman yang berada di sanubari kita sehingga kita bisa menjawab panggilan Allah untuk menunaikan peribadatan-peribadatan baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan ini, kita luapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedikitnya dua hal kenapa kita perlu melebihkan syukur di dalam rangka kita mendapati dan kita mampu menyikapi Ramadan ini dengan benar. Yang pertama, bahwasanya Allah telah memilih kita, Allah telah mengkondisikan hati kita untuk bisa memenuhi panggilan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kita sangat mafhum panggilan Allah atau seruan Allah di dalam Al-Baqarah 183 dalam rangka agar
orang-orang yang khusus ini menunaikan ibadah dengan panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan panggilan keagungan bagi hamba-hamba Allah dari Allah Sang Maha Pencipta kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Seruan spesifik dipolarisasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilokalisir bahwa yang disebut bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, tetapi spesifik ya ayyuhalladzina amanu. Maka seruan untuk beribadah di bulan suci Ramadan yang intinya adalah beribadah saum di bulan suci Ramadan ini hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Di saat yang sama Allah menyematkan keimanan itu di dalam dada-dada kita, di dalam hati-hati kita, sehingga kita mampu menangkap sinyal dari Allah, menangkap perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, dengan kemudian berupaya melaksanakan kepatutan-kepatutan atau keharusan-keharusan di bulan suci Ramadan ini, siang puasa dan malamnya qiyam. Ini kenikmatan pertama, bahwa bukan atas kuasa kita mampu mendengar seruan Allah, bukan atas kuasa kita, bukan atas kealiman kita, bukan atas prestasi jiwa kita, sehingga kita mampu melaksanakan panggilan Allah untuk memenuhi kewajiban di bulan suci Ramadan ini, semata karena kasih sayang Allah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, di mana Allah kepada manusia secara umum memberikan kasih dan sayang, dan secara khusus ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka kitalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang berpuasa di siang hari dan yang di malam hari qiyamul Ramadan. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mampu mendengar seruan dan diberi taufik, diberi kekuatan oleh Allah dalam jiwanya untuk tidak sekedar mendengar tetapi pun melaksanakan kewajiban dan kesunahan-kesunahan itu. Alasan kedua kita melebihkan syukur kita dikala kita dikala kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini adalah bahwa kita ditakdirkan oleh Allah insyaallah sebagai hamba-hamba yang tidak merugi, sebagai hamba-hamba yang kelak beruntung, sebagai hamba-hamba yang terkondisi, yang berpeluang besar mencapai la'allakum tattaqun, mencapai derajat muttaqin, yang derajat itu akan menjadikan tiket untuk kita semua untuk memasuki jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, bahwasanya orang-orang yang bertakwa, yang diantara ketakwaan ini diperoleh dari buah, merupakan buah yang diusahakan, yang diperoleh dikala di dunia, dikala kita mendengar panggilan seruan Allah untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan ini dan menunaikan kesunahan-kesunahan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yakni qiyamul Ramadan. Jannati wa uyun adalah bagian atau kafling surga yang istimewa, di mana taman-taman surga jannati wa uyun ini, para penduduknya di dalam memperoleh kenikmatan-kenikmatan surga tinggal ambil dari Rabb-nya saja, tidak menunggu pesan hantar, tidak menunggu COD, tidak menunggu delivery order, tetapi langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-nya. Dan ini keistimewaan kenikmatan yang diberikan oleh orang-orang yang muttaqin di surga kelak. Kenapa kita orang-orang yang terpanggil sebagai hamba-hamba yang beriman, sebagai orang-orang yang disematkan hatinya keimanan sehingga mampu mendengar panggilan atau seruan Allah kemudian melaksanakan kewajiban ibadah di bulan suci Ramadan ini? Karena orang-orang yang demikianlah yang kata Nabi SAW yang tidak merugi, yang tidak celaka, yang tidak tercoreng martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi SAW ketika bulan Ramadan, Jumat di bulan Ramadan, ketika hendak menaiki mimbar
di mana mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdiri dari 3 undakan, dan di setiap undakan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam-diam mengungkapkan sesuatu, dan ungkapan Rasul itu diaminkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang ungkapan Rasul ini merupakan kritik keras bagi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyikapi Ramadan dengan benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya rahima anfu rajulin liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Tercorenglah atau sangat naiflah seseorang yang dia ditakdirkan diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ditakdirkan oleh Allah untuk mendengar seruan-seruan perintah beribadah di bulan suci Ramadan, tetapi walam yughfarlah, tetapi dia tidak melakukan itu, tidak menyambut seruan Allah itu, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan di bulan di mana dia mendapati bulan Ramadan itu. Di awal telah kita sampaikan bahwasanya seluruh ampunan yang berserak, ampunan Allah yang berserak di 11 bulan di luar Ramadan ini, seolah oleh Allah digabungkan, dikumpulkan, ditumpah ruahkan di dalam bulan suci Ramadan. Siang malam, setiap detik, setiap menit, peluang ampunan dari Allah itu Allah sediakan untuk diberikan kepada siapapun yang ketika mendapati Ramadan dia menyikapi bulan itu dengan tepat, melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengikuti kesunahan-kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah tempat berkumpulnya segala rahmat, segala bentuk pahala yang sangat-sangat besar. Maka momentum bulan suci Ramadan adalah momentum penghapusan dosa-dosa dari semua dosa-dosa dan penambahan pahala atau penambahan kebaikan yang tiada tara besarnya. Nabi SAW menyatakan bahwa siang Allah membuka ampunan seluas-luasnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siang hari, barang siapa yang di siang hari bulan Ramadan itu puasa dengan landasan iman dan dengan ihtisab, dengan penuh pengharapan, yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala, dasarnya 2 itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Siang hari dibuka peluang selebar-lebarnya. Adapun malam hari, Rasul dalam penomoran hadis yang tidak terlalu jauh di dalam hadis sahih yang ini, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama klausulnya, bedanya kalau siang, barang siapa yang siang berpuasa Ramadan, kalau malam dia qiyamul Ramadan, tarawih yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan, maka apabila siangnya dia berpuasa dengan dasar iman dan dengan dasar ihtisab, malamnya kemudian dia menghidupkan malam Ramadan dengan qiyam, salat tarawih, maka dihapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Allah atau Rasul tidak memberikan petunjuk di sini, tidak menggolongkan apakah dosa kecil atau besar. Yang dinyatakan adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, telah lalu, berarti semua dosa. Maka sering saya katakan di beberapa tempat bahwasanya Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan simsalabim. Sebelum Ramadan seseorang berpredikat gali, garong, pencoleng, begenggek kalau dalam bahasa Jawa itu, mungkin pelacur, mungkin apapun, penjudi, pemabuk. Ketika datang bulan suci Ramadan, ada jaminan yang besar bahwa kelak keluar Ramadan, ketika di dalam bulan Ramadan ini mengikuti petunjuk Nabi, qoma Ramadan dan shoma Ramadan, siang puasa, malam qiyamul Ramadan dengan penuh pengharapan dan penuh keimanan, dengan melakukan apa-apa yang disunnahkan, yang diwajibkan, maka keluar dari Ramadan bersih seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Ini luar biasa. Di satu sisi penghapusan dosa sedemikian dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain peluang bertambahnya pahala juga sangat-sangat luar biasa.
Di bulan-bulan lain, di luar bulan Ramadan, membaca Al-Quran 1 huruf bernilai 10. Kemudian sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah bernilai 27 derajat. Di bulan suci Ramadan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika datangnya Lailatul Qadar. Di sana ketika kita ngaji basmalah saja, apabila bertepatan dengan malam kemuliaan itu, maka basmalah kita itu akan dihitung oleh Allah selama kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim tanpa henti selama minimal 82 tahun. Padahal di situ tidak hanya alfi syahr, tetapi khairun min alfi syahr, melebihi dari 1000 bulan. Maka Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahim yang hadir di sini benar-benar merupakan pilihan-pilihan Allah yang telah disematkan keimanan dan diberi peluang sedemikian besar oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang tidak merugi, manusia-manusia yang tidak celaka, manusia-manusia yang tidak tercoreng wajahnya apapun background sebelum bulan suci Ramadan ini, karena jaminan dua hal tadi, penghapusan seluruh dosa dan penambahan nilai pahala yang tiada terhingga besarnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menggapai derajat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya kita menggapai keberuntungan di bulan suci Ramadan ini, terlebih ketika kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, ibarat kita mau mudik pulang kampung, kita sudah melewati batas tengah insyaallah. Ketika kita sudah mendekati kampung tujuan halaman kita, teringatlah di sana rumah-rumah masa kecil kita, pohon-pohon, sungai-sungai, sawah, bahkan yang masih ada orang tua, sanak kerabat, teman-teman kecil kita. Maka semakin bersemangatlah kita melaju untuk secepatnya menyempurnakan perjalanan itu hingga sampai ke kampung halaman. Pertengahan Ramadan atau 10 hari kedua bulan suci Ramadan ini adalah perjalanan kita yang telah melampaui sepertiga, bahkan sudah setengah dan bahkan nanti melebihi setengah. Seyogianya kita semakin bisa melihat bahwasanya mulai hari pertama hingga hari ke-belasan ini kita telah melaju sedemikian susah payah. Maka kita sudah melampaui 10 hari pertama dan memasuki 10 hari kedua, kita seyogianya lebih bersemangat karena tampak di depan mata kita peluang kita diluluskan oleh Allah sebagai hamba yang muttaqin, sebagai hamba yang diampuni dosa-dosa, dan sebagai hamba yang insya Allah mendapat peluang pahala yang sangat besar, membuat kita jauh lebih bersemangat ibadah kita, syam dan qiyam kita. Maka tidak ada alasan kita semakin kesini, tidak ada alasan kita untuk semakin menjauh dari masjid, tidak ada alasan untuk semakin menjauh dan mendekati urusan-urusan dunia yang tidak akan pernah selesai. Maka kalau di masjid-masjid lain tanggal-tanggal seperti ini jamaah tarawihnya sudah sedemikian maju, mudah-mudahan di Baitur Rahim justru akan semakin bertambah ramai. Dan terutama kelak di 10 hari akhir Ramadan, para orang-orang yang iktikaf menyongsong datangnya Lailatul Qadar, mudah-mudahan
juga sedemikian memakmurkan masjid ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila kita ingin mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah susah-susah, tidak usah mendeteksi bagaimana zat Allah, di mana letak Allah. Cukup qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakanlah pada hambaku, pada umatmu, bahwa apabila kalian mencintai Allah, maka cukuplah kalian mengikuti apa-apa yang aku tuntunkan. Kita mengikuti kesunahan-kesunahan Allah, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan memberikan keberkahan yang besar atas kita. Di antara kesunahan besar yang tidak ada di luar Ramadan adalah kita qiyamul Ramadan. Man qama ma'al imam hatta yang syarifa kutibalahu qiyamul lailatan. Ini di antara rahasia besarnya pahala yang bisa kita peroleh. Barang siapa yang tarawih bersama imam hingga selesai, maka baginya ditulis seperti sholat malam suntuk. Bayangkan kalau kita 30 hari ini tidak melewatkan sehari pun untuk sholat tarawih bersama imam, maka semalam suntuk kali 30 hari kita sholat seperti sholat malam di luar Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri taufik tambahan dari hari ke hari, di mana gangguan semakin berat, di mana mal-mal semakin ramai dan acara-acara di masyarakat semakin masif untuk melenakan kita, apalagi televisi. Mudah-mudahan Allah tambahkan taufik pada kita sehingga kita benar-benar selamat dan beruntung bisa lulus menapaki Ramadan ini hingga akhir kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari ba'idana wa qid hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.